Mas Adi. Ya. Tentang kasus-kasus hukum selama ini nih, kayaknya ada ya timpangan lah. Ya. Ada yang yang merasa dikriminalisasi. Ya, gini, saya dengan hukum, terutama di Kalbar, kepada pribadi saya, ini saya tidak mewakili masyarakat kebanyakan, saya tidak percaya. Saya ngelihat orang berbaju coklat, berbaju jaksa, saya tidak suka. Mohon maaf, kalau dia ada kecelakaan di depan mata saya, tidak akan saya tolong dia. Itu mengaca kepada kasus saya, artinya bagaimana mereka memperlakukan saya seperti itu. Tapi tidak semua, saya kenal jaksa-jaksa yang baik itu banyak banget. Artinya saya bisa memilah, oh ini jaksa yang tidak saya kenal, berbaju coklat, saya udah nggak suka. Tapi kalau saya tahu dia jaksa, dan saya tahu kondisinya, saya hormat banget sama dia. Tapi sebenarnya dengan jaksa ini benci nggak sih? Kepada yang bersangkutan, yang terkait dengan saya katakan benci. Dan saya tidak percaya dengan hukum di Indonesia, terutama di Kalimantan Barat. Yang diperlakukan, yang dikerjakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Alasannya apa? Selama saya proses hukum, saya tidak dapatkan keadilan. Keadilan itu bukan abu-abu. Semua itu fakta, bukti. Saya dikriminalisasi. Kalau seandainya saya bersalah, tidak apa-apa, saya rela. Makanya sampai sekarang 9 tahun saya berusaha untuk ini. Dari itulah, mungkin banyak contoh-contoh kasus. Sebenarnya yang tidak korupsi, itu dituduh korupsi. Itulah perkaranya. Kita ini pertama, masyarakat ini harus berhadapan dengan suatu kondisi menghormati hukum. Produk hukum itu adalah putusan pengadilan. Sebelumnya, jika seorang menjadi tersangka, tidak bisa apa-apa. Kita hanya dikatakan kepada mereka, sudah nanti ikuti proses hukum. Jalani persidangan itu. Kita diarahkan ke situ. Kalau persidangan semuanya fair, semuanya baik, tentunya kita percaya, kita hormati hukum di Indonesia itu. Mungkin ada, ya sebenarnya sih, ini istilahnya ada di media mungkin banyak kasus-kasus yang istilahnya ada suap menyuap. Kira-kira dari Mas Hadi ini ada nggak? Ada permainan seperti itu? Cerita tentang itu yang mungkin kabarnya benar atau tidak, itu di media massa, di omongan-omongan kecil di warung kopi, orang hampir yakin bahwa hukum itu tidak adil dan itu dibicarakan oleh semuanya dan mereka tahu itu semuanya. Nah, yang kedua, kita bisa evaluasi, koreksi, lihat di penjara, di lapas, di rutan atau dimanapun. Tanya kepada mereka, apakah mereka diperlakukan adil? Itu saja jawabannya. Dan yang ketiga, kalau ada aparat hukum yang mungkin masuk ke dalam lapas atau penjara, mereka akan diisolasi terlebih dahulu oleh petugas sipir penjara. Tidak mungkin dia masuk, karena orang yang di dalam penjara itu, ini boleh dicek ya, tidak senang dengan mereka. Nah, penyebabnya apa? Tanya sama mereka. Dan mereka tidak bisa dengan gampang masuk dalam penjara. Mereka akan membalaskan dendamnya seperti itu. Ya, saya pernah dengar sih, ada misalnya penegak hukum masuk dalam habis penjara, itu ya seperti itulah. Jadi balas dendam. Ya, terlepas mereka itu benar tapi dianiaya oleh narapidana, terlepas daripada itu. Tapi saya yakin bahwa ada ketidakpuasan masyarakat terhadap itu. Jadi langkah-langkah untuk perbaikan hukum ke depan itu seperti apa kira-kira? Ya, tergantung jaksanya. Di dalam tubuh kepolisian sekarang sudah ada mulai untuk perbaikan, dibentuk tim untuk memperbaiki. Atau mungkin ya sejenis seperti itu, memberi masukan. Harusnya kejaksaan itu begitu, mau membuka diri. Sehingga dapat koreksi. Orang tahu kok untuk pada saat tuntutan itu mereka harus bayar, mau apa-apa juga semua dibayar. Kan begitu kenyataannya. Itu sebenarnya itu untuk dalam prosedur atau orang? Itu salah satu cara bagaimana institusi kejaksaan itu memperbaiki dirinya. Itu saja kuncinya. Ya, kalau orangnya masih itu aja ya pedoi. Itulah masalahnya. Sekarang di internal mereka tidak mau membuka diri untuk memperbaiki internalnya. Ada kesan terlindungi lah seperti itu. Bayangin kasus saya udah jelas-jelas. Saya boleh lihat semuanya itu bahwa mereka melakukan pelanggaran proses hukum terhadap diri saya. Diperiksa kepada mereka, jaksa pengawas. Mohon maaf, saya muslim. Ibunya pakai kerudung, begitu muslimah. Hasilnya apa mereka semua? 9 tahun berlalu, ganti semuanya. Berapa kali ganti kepala kejaksaan. Tetap saja mereka membenarkan tindakan sebelumnya. Nah, orang-orangnya kira-kira siapa Mas? Kira-kira yang... Ya, harusnya di dalam perkara hukum saya itu bertanggung jawab adalah Waris Sadono. Dia itu adalah mantan deputi KPK. Begitu dia jadi kepala itu harusnya dia bertanggung jawab karena secara organisatoris dia bertanggung jawab terhadap produk-produk yang diterbitkan oleh mereka. Lain kalau misalnya jaksa itu mungkin pelanggaran etika secara pribadi. Nah, kalau sudah namanya ada JC yang diterbitkan, itu kan diterbitkan secara kolektif dan kolegial sehingga itu keterlibatan pimpinannya jelas. Yang kedua, saya hanya berurusan selama proses hukum dengan satu orang jaksa. Ingat ya, satu orang jaksa. Namanya Juliantoro. Saya tahu bahwa beliau itu mungkin profesional dan begitu baik. Tapi mengapa tidak ada jaksa kedua yang bertemu dengan saya? Kenapa sebanyak-banyaknya jaksa itu tidak ada yang berurusan dengan saya sebagai seorang tersangka? Tapi kan di dalam itu, dalam sidang-sidang itu biasanya tuh kan hadir
banyak jaksa. Itu saya sudah perkarakan itu di dalam video-video saya sebelumnya. Minimal Jaksa 5 itu ada orang. 5 orang yang ditunjuk. Ya. Yang datang itu hanya satu, Juliantoro. Yang 2 jaksa cewek, Utami sama Eti itu bergantian. Ya. Itu semua tahu. Kedua jaksa laki-laki tidak pernah datang. Jadi proses sidangnya itu seperti apa? Harusnya itu ada aturan yang mereka langgarkan. Mengapa jaksa seperti yang laki-laki 2 itu tidak pernah datang? Saya yakin mereka semua profesional kok. Jaksa-jaksa muda yang cakap. Tapi mengapa tidak seperti itu? Mereka diam saja. Apa yang paling menyakitkan pada diri Mas Adi ini? Ya, bayangin, selama 9 tahun saya dituduh korupsi tanpa uang 1 rupiah pun. Uang yang saya terima. Dari mulai dakwaan sampai tuntutan di peninjauan kembali. Tidak ada Rp1 pun. Faktanya rekening saya 9 tahun sampai sekarang diblokir. Dan itu bukan satu, semua rekening. Berkali-kali saya dimediasikan oleh beberapa kepala kejaksaan tinggi. Hasilnya tidak pernah ada. Mereka memblokir rekening saya secara ilegal, saya katakan, karena saya tidak dapat satu lembar pun berita acara itu. Bagaimana? Menyakitkan nggak sih? Masa saya ini sampai diblokir rekeningnya dan saya tidak terima uang? Ya itu mungkin sudah melanggar HAM itu. Oh jelas. Bisa Tapi dilaporkan. Di mata mereka, di mata Kejaksaan Kalbar itu, Kejati Kalbar, itu nggak ada masalah apa-apa. Bayangkan. Itu saya bilang, mereka tuh artinya berjamaah. Sudah berkirim surat kepada Sudah datang, pihak sudah terkait. diperiksa saya nih. Hasilnya pun sudah ada kok. Iya. Semua tidak ada masalah. Dan itu yang menyakitkan lagi apa kira-kira? Banyak 30 keganjilan. Teman saya, itu ada 6 orang kami tersangka. Ya. 1 orang dapat justice kolaborator. Ya. Bisa berangkat ke luar negeri. Bayangkan, dia pelaku utama. Kenapa dia bisa begitu? Itu kan kesalahan yang bukan hanya 1 orang jaksa melakukan. Itu kan pimpinannya tahu. Kenapa itu tidak diproses? Mereka menutup mata. Yang kedua, bayangin, hasil audit investigatif, bukan audit biasa. Iya. Itu dari pemerintah. Auditor menyatakan tidak ada kerugian negara. Kerugian negara itu justru dengan nyata, dengan sah itu dideklar, dihitung oleh Kejaksaan Tinggi. Ya. Harusnya tidak bisa itu. Proses tidak bisa diproses. Mungkin yang bersangkutan yang dapat JC itu ada ya semacam Saya tidak tahu lah. atau Terkait itu, ada yang tidak beres. Iya. Semua orang bakal tahu bahwa hukum itu sudah tidak adil. Nah, kenapa mereka orang yang tahu hukum, mereka yang memeriksa itu semua? Itu jaksa pengawas yang memeriksa saya, itu harus ditanya kenapa dia bisa membenarkan itu semua. Bayangkan, Loh. ini belum kita bicara masalah uang suap yang mungkin didengungkan, ada bukti petunjuk itu. Mereka tidak mengaku semua. Tidak ada satu kesalahan pun dari 30 keganjilan itu yang dinyatakan salah oleh mereka. Semuanya benar oleh mereka. Saya ada suratnya terbukti. Iya. Saya disurati dengan Iya. itu. Begitu kejam. Bagaimana saya percaya dengan hukum? Jadi ke depan Gila itu namanya. Jadi ke depan harapannya Mas Adi apa? Saya hanya berusaha sebagai manusia. Apa Dan terakhir proses saya hukum? akan nunggu dia di neraka nanti. Kalau dia mati, saya tunggu di neraka. Kalau proses hukumnya bagaimana? Kalau misalnya orang yang telah Yang kriminalisasi? itu tergantung dari mereka. Nah, hukum itu harus dibatalkan dengan hukum juga. Nggak bisa, presiden pun nggak bisa. Aparat penegak hukum. Nah, terus kan Mas Adi kan biasanya waktu itu bekerja di dinas. Ya, di dinas. Kira-kira ada orang yang paling benci ya, istilahnya paling anu lah, paling sebel gitu siapa? Itu saya tahu. Pertama ada beberapa orang dari 10 itu 2 orang itu berkata kepada saya, sudahlah dihentikan juga, ngapain juga begitu lagi saya bilang gitu. Ya. Yang berkata itu adalah orang yang terkait dengan kasus itu dan mereka takut kalau saya ungkapkan. Ini permasalahannya adalah nama baik saya. Kalau mereka merugikan uang saya, mereka merampok, saya masih diam. Ini nama baik saya sudah dihancurkan sama mereka. Nah, mereka yang tersangka, yang kawan kantor saya itu, saya tidak benci, saya sayang sama mereka. Memang saya tidak pengen ketemu sama mereka. Tapi percayalah, kawan-kawan saya jadi tersangka saat itu, mereka tidak bisa dipidana 2 kali. Dan saya tidak pernah nyebut mereka kok. Betul. Iya, menurut norma hukum seperti itu. Terus kepada pimpinan, kira-kira Oke, kepala dinas saya bisa pisahkan dengan baik. Saat dia berhubungan dengan saya, bagaimana perlakuan mereka dia itu, saya hormati dan saya ingat, akan saya kenang, saya berterima kasih, saya mendoakan karena beliau orang baik. Saya katakan beliau dengan baik. Tapi dengan kasus ini, dengan bukti yang saya miliki, dia mohon maaf nih, kalau saya katakan seperti tidak ngerti balas budi. Kalau orang bilang kasarnya itu seperti bajingan, mohon maaf kepada diri saya. Apa salah saya sama dia? Dia tahu siapa saya. berarti sudah benci sekali ya? Tidak, saya meletakkan ini untuk urusan yang berbeda. Saya berterima kasih kepada beliau karena telah memberikan arahan dan motivasi kepada saya. Tapi jika bicara masalah hukum, itu saya tidak ikhlas sama mereka. Saya pisahkan itu. Nah, sekarang kan itu kasus hukumnya itu kan sudah lama, tahun 2015. Dari ditetapkan tersangka 2016 saya sudah pra peradilan, sudah eksepsi, sudah banding DPT, sudah kasasi, sudah upaya hukum luar biasa PK. Keluar dari penjara 2019-2020 saya kirimin surat ke presiden pada tahun 2020. Semua sampai detik ini saya tidak pernah berhenti untuk mencari kebenaran dan keadilan itu. Jadi langkah hukum selanjutnya apa? Saya sampai kapanpun akan saya perjuangkan, termasuk media sosial saya sebarkan ini semua. Ya. Saya tidak fitnah. Tapi kira-kira
tanggapan dari apa yang nonton atau yang dari yang pihak terkait itu? Oh, banyak sekali yang DM direct message kepada saya, mensupport saya, bahkan ada yang bilang sudahlah jangan diteruskan. Begitu gitulah saya anggap tidak. Tapi saya cuma mau memberi pesan kepada semuanya, jika engkau tidak dapatkan keadilan, maka dengan cara ini mudah-mudahan kolegamu, istrimu, anakmu, kawanmu, orang tuamu tahu bahwa kamu sudah dizolimi masalah hukum. Itu saja. Orang tahu di mana posisinya. Itu saja. Asalkan jangan menghina orang lain, jangan jelekin orang lain, itu saja. Dan jangan berbohong. Ya, mudah-mudahan lah ke depan nanti ada titik terang lah. Ya, amin.